Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rahmi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu suttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu suttaqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illa wa qala rasulih faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu a'lam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, izinkan Al-Faqih Ananda Ustadz Faqih bin Haji Ahmad Syahlani menyampaikan beberapa risalah, menyampaikan beberapa nasihat, menyampaikan ajakan kebaikan amaliyah, syar'iyah, dan muamalah kepada para jamaah, para kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun kalian berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla memberikan kita semua nikmat, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat hidayah, dan nikmat fid dunya wal akhirah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Akhina al-faqir Ustadz Faqih dalam kesempatan berbahagia hari ini, bismillah, biiznillah, menyampaikan ajakan untuk melaksanakan ibadah Aidul Kurban ataupun ibadah Aidul Adha yang sama-sama kita akan laksanakan insyaallah pada tanggal 26 ataupun 27 Mei 2026 bertepatan dengan hari 10 Zulhijjah ataupun 11 dan 12 Zulhijjah. 3 hari sebelum masa tasyrik untuk kita melaksanakan Aidul Kurban, Aidul Adha, untuk menyembelih hewan kurban yang insya Allah akan kita ikhtiarkan, akan kita kurbankan untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencari maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencari nikmat mahabbah, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada terkira hingga kita wafat nanti dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul hisab dan yaumul hisab insyaallah. Ibadah Aidul Kurban, ibadah Aidul Adha adalah bentuk dari rasa syukur kita sebagai umat manusia agar senantiasa bersikap qanaah, bersikap istiqamah, bersikap tawadu, bersikap untuk kebaikan di jalan Allah SWT, memberikan
apa yang kita miliki di dunia ini untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan bersama, untuk berbagi secara bersama kepada anak-anak yatim piatu, berkhusus fakir miskin, amilin, gharimin, dan para penerima mustahik yang sudah dimaktubkan di dalam Al-Quran Nurul Karim. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Izinkan Ananda, Ustadz Fakih Al-Fakir ini menyampaikan kriteria terkait tentang hewan kurban yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah sehat dari badan, sehat dari tidak cacat, dan insya Allah hewan tersebut sudah memenuhi kriteria syarat sahnya kurban, baik itu hewan ternak kurban kambing, ataupun kurban ternak sapi, ataupun kurban ternak baik itu jika di Saudi Arabia menggunakan unta. Semua harus berdasarkan nas ataupun pendapat yang kita ikuti dari para jumhur ulama, dari para masyayikh, dari para kiai, dari para abuya, dan para syaikh yang sudah mengajarkan kita ilmu kaidah usul fiqih terhadap kriteria hewan kurban yang benar-benar memenuhi persyaratan layak dan sah kurban. Yang pertama, tidak buta atau tidak cacat, baik itu dari kuping, kemudian dari mata tidak buta, kemudian gigi harus sudah tumbuh semua, ataupun bahasa lapak di sapi atau kambing itu adalah sudah kupak, sudah memenuhi syarat sah umur dari hewan kurban tersebut. Kemudian tidak pincang, kemudian tidak kupingnya terbelah ataupun terpotong, kemudian hewannya gemuk, beratnya sintal, umurnya cukup, dan insya Allah berat syarat sahnya sudah memenuhi kriteria kurban, yaitu di atas 2 tahun ataupun 3 tahun lebih baik. Hewan kambing yang memenuhi kriteria akikah adalah di bawah untuk kriteria 20 kilo ke bawah ataupun 25 kilo, itu sudah masuk kriteria akikah. Tapi untuk kurban, syarat sahnya adalah yang hewan kurban kambing itu harus di atas 35 kilo. Banyak pendapat para ulama, baik Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan juga Imam Abu Hanifah ataupun Maliki, mempunyai pendapat yang beragam masalah terkait ini. Dan masing-masing imam tersebut mempunyai pendapat kriteria hewan-hewan tersebut yang harus sintal, padat, dan gemuk, serta tidak cacat. Maka hewan yang terbaik adalah di atas 35 kilo ataupun 40 kilo untuk hewan kambing ataupun domba. Untuk sapi itu harus tidak cacat, harus beratas sintal, padat, gemuk, tidak cacat, mata tidak buta, kuping tidak cacat sebelah, dan tidak pincang, dan tidak berpenyakit. Dan semua sudah divaksinasi oleh Kementerian Kesehatan, mobil khusus adalah dinas peternakan terkait dimanapun itu, dan sudah memenuhi syarat sahnya hewan yang sehat secara pemeriksaan, secara vaksinasi, dan juga secara layak untuk diberikan daging kepada para mustahik. Itu kalau sapi berkisar antara 300 kilo sampai 350 kilo. Jadi itu adalah berat yang memenuhi kriteria kurban. Itu seperti pada umumnya adalah 2,5 tahun 3 tahun, dan sudah kupak ataupun sudah tumbuh gigi secara keseluruhan, baik yang di atas di bawah semua, dari gigi bungsu dan sebagainya sudah seperti layaknya hewan ternak lainnya, sudah tumbuh semua, dan tidak berpenyakit, tidak terkena virus apapun, dan insya Allah badan padat, sintal, dan gemuk, dan kriteria tidak cacat, tidak buta, dan tidak sobek sebelah kuping dan lain sebagainya. Insya Allah itu sudah masuk kriteria kurban, dan insya Allah kriteria kurban tersebut di atas dari 300 kilo ataupun 3 kintal. Di bawah 3 kintal masih diperbolehkan. Paling minimal adalah 2,5 kintal, tapi itu harus diperhatikan secara teliti, secara seksama, dan secara baik itu bentuknya, fisiknya, dan juga riwayat dari hewan tersebut berasal dari daerah mana, diurusnya di daerah mana, dan karantina di daerah mana, harus diperhatikan secara baik. Karena kita sebagai petugas, penyalur, dan juga pelaksana Aidul Kurban, saya selaku Ketua Umum Bapak Ustadz Haji Fakihuddin
bin Kiai Haji Ahmad Syalani bin Kiai Haji Abdul Halim selalu memberikan kepada para jemaah, para kaum muslimin muslimat dimanapun kalian berada itu sebagai bentuk hewan yang harus kalian perhatikan. Umumnya para jamaah harus ketahui seperti itu. Insya Allah apa yang Al-Fakir sampaikan di sini semoga bisa diterima dengan baik. Hewan kurban kambing kategori untuk kurban di tahun 2026 ini mengalami ada sedikit kenaikan. Dari itu segi harga, baik itu dari segi wilayah dan juga dari segi jenis, baik itu kambing Garut, kambing Etawa ataupun kambing jenis Jawa, ras dari domba dan lain sebagainya, itu mengalami kenaikan. Tidak cukup banyak tapi mengalami kenaikan. Kurang lebih ukuran paling minim adalah 2,7 juta ataupun 2,6 juta. Itu kisaran grade C. Grade B di kisaran 3,5 juta sampai 4 juta dan grade A kisaran 4 juta sampai 5 juta. Dan kambing jenis Etawa atau jenis kambing benar-benar Jawa, etnik Etawa yang sintal, beratnya cukup di kisaran 6 sampai 7 juta. Itu adalah kisaran terbaik. Grade A kurang lebih kisaran dari 4 sampai 5 juta. Grade B 3 sampai 4 juta dan grade C antara 2,6 sampai 2,7 juta. Paling minim ada di angka 2,5 juta, tapi itu berdasarkan wilayah sudah sangat jarang ditemui karena pangsa pasarnya sudah mengikuti harga pasaran hewan kurban seperti itu. Kemudian untuk sapi kisaran 3 kintal ataupun 3,5 kintal kisaran 23 sampai 25 juta. Kemudian di kisaran 280 sampai 3 kintal grade B kisaran 21 sampai 23 juta. Kemudian grade C antara 19 sampai 21 itu di kisaran grade C. Ada tapi mungkin kurang dari segi badan dan segi tekstur dan segi postur, itu kurang memenuhi kelayakan. Tapi insya Allah apa yang kita kurbankan insya Allah akan dinilai berupa ganjaran pahala di sisi Allah SWT yang berlimpah. Dan insya Allah apa yang kita niatkan, innama a'malu binniyat, apapun yang kita niatkan di jalan Allah akan diberikan kemudahan. Karena insya Allah janji Allah itu adalah pasti kepada orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Dan insya Allah orang yang selalu konsisten di jalan Allah, memenuhi jalan Islam yang kafah dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah apa yang kita kurbankan, apa yang kita berikan akan diterima oleh Allah dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan menjadi bukti dan saksi nanti di yaumil akhir, yaumil mizan, yaumil barzah, dan yaumil mahsyar, bahkan di yaumil hisab, di timbangan terakhir, untuk mengetahui amal baik dan niat baik seseorang muslim untuk memenuhi kriteria sebagai muslim yang kafah dan memenuhi syarat syah dan syariah muamalah, baik itu zakat, infak, dan sedekah di hadapan Allah SWT. Karena ingat saudaraku semua, jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun kalian berada, dunia ini adalah sementara. Apa yang kita bawa adalah amal dan kebaikan. Apa yang kita bawa adalah semuanya adalah bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Taqarrub ilallah. Karena insya Allah ingatlah, rezeki, harta, tahta dan apapun di dunia ini itu adalah titipan semata. Allah bisa mengambilnya suatu saat kapanpun itu, dan insya Allah Allah bisa membolak-balikan hati seorang manusia. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan petunjuk bagi orang-orang terpilih, terkasih, dan insya Allah diberikan naungan inayah yang tiada tara seperti para jamaah kaum muslimin yang melaksanakan ibadah kurban dan insya Allah melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Semoga Allah SWT memberikan haji yang mabrur dan insya Allah memberikan pahala di sisi Allah dengan begitu berlimpah ruah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dari segi harga sudah saya beritahu. Kemudian pelaksanaan kami ada di hari pertama Idul Kurban. Insya Allah di tanggal perayaan hari kurban 10 Dzulhijjah, saya selaku ketua umum dan juga ketua pelaksana mewakili dari segenap yang ada di yayasan yatim piatu dan fakir miskin ini mengucapkan jazakumullah khairan kasan barakallahu fikum atas yang sudah diberikan baik itu hewan kurban, dan insya Allah saya akan memimpin kembali untuk menyalurkan kepada 314 mustahik
yang terdata, baik itu yatim piatu, baik itu fakir miskin, baik itu duafa, dan juga baik itu janda dan jompo, dan orang-orang disabilitas yang tidak mampu. Kami akan menyebar ke 6 titik wilayah pembagian hewan kurban secara merata. Insya Allah, saya selalu berharap ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita jalankan, semoga Allah Subhanahu wa taala memperluas rezeki kita di langit dan di bumi. Karena saya sebagai tugas pelaksana adalah penyambung lidah. Penyambung lidah dari Rasulullah SAW. Insya Allah saya akan memberikan kepada para mustahik tersebut sebanyak 314. Insya Allah tersebar di 6 titik dan wilayah yang ada. Mobil khusus kami menitik beratkan di 117 anak yatim piatu yang kami data di 5 wilayah yang terdata, baik itu yang di panti dan non-panti, karena kami lebih menitik beratkan untuk anak-anak yatim piatu dan fakir miskin karena nilai kemaslahatan dan nilai faedah fa'ala yang didapatkan tepat sasaran. Kami berikan kepada yatim piatu yang belum akil balik, yang memenuhi kriteria al-yatama, fuqara wal masakin, dan insya Allah memenuhi kriteria yatim dan piatu secara umur, secara zuhir, secara kuantitas, dan secara literatur keagamaan sudah memenuhi persyaratan sebagai anak yatim yang sah dan belum melewati akil balik, insya Allah. Kemudian fakir miskin dan duafa, kemudian janda dan jompo kami memberikan, khusus kami menyebar bahkan di daerah-daerah pelosok yang belum dapat. Kami kerjasama dengan beberapa lembaga zakat terkait, kami akan nyebarkan. Insya Allah, saya di sini sebagai ketua pelaksana, sebagai ketua umum juga Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin. Insya Allah meminta doa, semoga di hari H pelaksanaan ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan semoga para dermawan, para donatur dimanapun kalian berada, khusus siapapun itu, insya Allah semoga Allah membukakan hati dan kolbu dan wa'alihi, dari pikiran, dari nurani dan sebagainya, untuk kembali bersama-sama. Yuk sama bareng bersama-sama membahagiakan anak-anak yatim piatu dan fakir miskin di hari raya Idul Adha, yang insya Allah dengan senyuman mereka, dengan kebahagiaan mereka, dan dengan cintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, semoga apa yang kita berikan kurban ini dirasakan dagingnya oleh mereka secara yang dirasakan manfaat yang luar biasa. Ingat saudaraku seiman muslim, mukminin mukminat dimanapun kalian berada, tangisan mereka, tawa mereka, canda mereka, suka duka mereka, dan semua yang terjadi di muka bumi ini, baik itu anak yatim piatu, fakir miskin, fuqara wal masakin, orang-orang tertindas, orang-orang teraniaya, orang-orang terzalimi, dan orang-orang yang termarginalkan, itu adalah tanggung jawab dari kita selaku umat muslim untuk melindungi mereka, untuk memberikan kebahagiaan untuk mereka dengan apapun itu, karena itu adalah tugas tanggung jawab muslimin muslimat di seluruh dunia. Insya Allah semoga video kali ini bisa memberikan presentasi kepada para jamaah kaum muslimin muslimat dermawan dimanapun kalian berada. Apa yang diberikan, baik itu berupa hewan sapi, kambing, insya Allah kami akan laksanakan dengan baik, dan kami akan salurkan kepada para mustahik yang terdata, yang kemarin sudah kami laksanakan di 6 tahun 5 tahun sebelumnya. Kemudian sudah kami laksanakan juga kemarin setiap Idul Fitri, membagi sekitar kurang lebih hampir 500 paket, dan kebahagiaan itu dirasakan oleh mereka semua dengan senyuman dan dengan kebahagiaan yang akan menjadi pengiring doa dan amal kita nanti kelak di yaumil akhir. Dan insya Allah doa mereka semoga bisa menyelamatkan kita dari siksa finnar, siksa api neraka yang subhanallah min zalik. Semoga kita masukkan golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, dan juga di golongan orang-orang yang nantinya qanaah dan istiqomah mengikuti jalan Rasulullah SAW. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Izinkan anak Ustadz Fakih menyampaikan beberapa kriteria tadi, sudah harga, sudah fisiknya, dari segi hewan kurbannya, dan dari segi pembagiannya dan pelaksanaan di tanggal tersebut. Dan terakhir untuk mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita niatkan kita kurbankan diterima sisi Allah SWT. Saya menerima sejak hari ini membuka untuk hewan kurban bagi siapapun ingin menitipkan hewan kurban di tempat saya, di panti saya, dan juga di lembaga yatim yang saya pimpin selama ini.
untuk disalurkan kepada mereka, kami persilahkan. Tafadhal mashkuran, biiznillah fal yakin, ainul yakin, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan untuk menyampaikan niat dan hajat tersebut dan akadkan kepada saya selaku ketua pelaksana untuk saya akan potong sembelih nanti di tanggal 26 ataupun 27 Mei 2026 ataupun di 10-11 Zulhijjah insyaallah. Mari kita bersama-sama menutup ini dengan doa dan semoga doa kali ini diterima di sisi Allah SWT. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya zalal zalal wal ikram ya mutakabbir wa qahar ya jabbar ya mughni wa hamdulillah bagi wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa kafin mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rahmi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa taghfir lana ya Allah ya arhamar rahimin wal khairan nasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bihaqil Fatihah wa syirril Fatihah wa muzizzatil Fatihah farij lagam kasyifal gam wa man yabdihi wa yarhamhu wa yafihi wa yarham. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami selaku